Dajjal, sosok misterius yang sering muncul dalam berbagai cerita dan legenda. Dia adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman dengan berbagai fitnah berbahaya. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa Dajjal sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita? Dia mempunyai orang tua, dilahirkan, tumbuh besar, dan bahkan memiliki nama asli. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya sangat berbeda dari kita semua. Bayangkan, di balik semua cerita menakutkan tentang Dajjal, ada kisah yang lebih dalam dan menarik untuk diungkap. Siapa sebenarnya orang tua Dajjal? Dari mana asalnya? Kapan dan di mana dia dilahirkan? Dan yang paling mengejutkan, apa yang membuat dia menjadi sosok Dajjal, makhluk yang harus dihindari oleh manusia? Semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas di sini. Siapkan diri kalian untuk perjalanan yang penuh fakta-fakta mengejutkan tentang Dajjal. Kita akan mengungkap rahasia terbesar ini bersama-sama. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Mari kita mulai simak kisahnya. Asal-usul Dajjal. Dajjal itu sebenarnya manusia, bukan jin atau makhluk mistis lainnya. Dia sama seperti kita, sama-sama diciptakan dari tanah. Namun bedanya, Dajjal memiliki nasib yang berbeda dengan kita. Dajjal mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ditangguhkan ajalnya. Mirip seperti iblis yang juga ditangguhkan ajalnya sampai datangnya hari kiamat. Orang sering bilang kalau Dajjal itu manusia dengan hati iblis. Meski dia kelihatan seperti manusia biasa, tapi dalam dirinya penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menyesatkan banyak orang, dan itulah yang membuat dia berbahaya. Mengenai Dajjal yang merupakan manusia, tentu saja Dajjal memiliki kedua orang tua yang sama juga berasal dari bangsa manusia. Keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan dari suku Yahuza. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Mereka ini sebenarnya saudara kandung seibu dan sebapak. Dari kecil, mereka selalu bersama, hidup di bawah langit biru di desa Raplah, hingga akhirnya benih cinta tumbuh di antara mereka. Dengan cinta yang mendalam, mereka memutuskan untuk menikah meski tanpa ikatan resmi. Sebuah keputusan yang mereka ambil dengan penuh kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, warga desa Raplah mengetahui pernikahan rahasia mereka. Tentu saja, hal ini menimbulkan kehebohan dan ketidaksetujuan yang luar biasa. Desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik dan tatapan tajam. Warga desa, dalam ketidaksenangan mereka, memutuskan untuk mengusir pasangan tersebut. Mereka diusir dari rumah, dari tanah kelahiran mereka, tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang berat, pasangan ini meninggalkan Raplah, mencari tempat yang bisa menerima mereka apa adanya. Perjalanan membawa mereka ke desa terpencil bernama As-Samarah atau Samiri yang juga dikenal sebagai desa Samro yang terletak di pinggiran Palestina. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan penghakiman, mereka memulai hidup baru. Desa Samiri menjadi saksi bisu dari cinta mereka yang tak tergoyahkan oleh norma dan adat. Sang suami bekerja keras sebagai penjaga sekaligus petugas kebersihan kandang ternak. Pekerjaannya beragam, mulai dari memberi makan hewan, membersihkan kotoran, hingga membelah kayu untuk persediaan bahan bakar. Sementara itu, sang istri menjalani perannya sebagai pengurus rumah tangga. Setelah beberapa waktu tinggal di desa Samro, mereka mulai merasakan keinginan kuat untuk memiliki seorang anak. Mereka membayangkan betapa indahnya rumah mereka jika diisi dengan tawa dan canda seorang anak kecil. Maka, mereka berusaha keras untuk mewujudkan impian itu. Namun, meskipun mereka telah mencoba segala cara, istrinya belum juga hamil. Bulan demi bulan berlalu, dan harapan mereka semakin menipis. Hasilnya selalu negatif, hati mereka terasa semakin berat. Mereka pun mulai merasa putus asa. Akhirnya, setelah berbagai usaha yang tampaknya sia-sia, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka menepi dari segala upaya dan bermunajat memohon petunjuk. Pada suatu malam yang tenang, sang istri terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka. Pendeta ini terlihat bijaksana dan penuh wibawa, tetapi di balik wajahnya yang tenang tersimpan rahasia kelam. Ia adalah perwujudan dari sosok iblis yang menyamar.
Dengan suara yang dalam dan menggetarkan, sang pendeta palsu memberikan instruksi kepada sang istri untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung desa. Ketika sang istri terbangun, ia segera menceritakan mimpinya kepada sang suami. Meski terdengar aneh dan sedikit menakutkan, mereka memutuskan untuk menelusuri petunjuk yang diberikan dalam mimpi tersebut. Keesokan paginya, dengan semangat dan rasa penasaran, mereka mulai mencari kuil yang disebutkan dalam mimpi. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan kuil kecil yang tersembunyi di ujung desa, persis seperti yang digambarkan dalam mimpi sang istri. Di dalam kuil tersebut, mereka melihat patung anak lembu yang berdiri megah di tengah ruangan. Patung itu tampak tua dan berdebu, seolah telah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, mereka mulai membersihkan kuil tersebut, menghapus debu dan kotoran yang menutupi patung anak lembu. Setelah kuil bersih, mereka melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan dari patung anak lembu itu. Mereka mengucapkan doa-doa dengan khusyuk, berharap kehadiran mereka di kuil ini bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Meskipun ada rasa takut dan keraguan, mereka tetap melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Setelah berhari-hari melakukan ritual pemujaan kepada patung anak lembu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini, dalam mimpinya, sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil di depan patung anak lembu tersebut. Sang istri menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tidak lama setelah mengikuti petunjuk dari mimpinya, sang istri pun akhirnya hamil. Tapi kehamilannya kali ini bukan kehamilan biasa. Bukan 9 bulan seperti umumnya, tapi kehamilannya berlangsung selama 13 tahun. Itu benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Selama masa kehamilannya yang panjang itu, sang suami jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia pun merasa sangat sedih dan kehilangan, namun tetap berusaha tegar demi anak yang ada di dalam kandungannya. Hidup sendiri selama 13 tahun dengan perut yang terus membesar bukanlah hal yang mudah. Setiap hari dia harus berjuang menghadapi rasa sepi dan kerinduan akan suaminya. Tidak hanya itu, semenjak kehamilannya, suasana desa berubah drastis. Desa yang dulunya subur berubah menjadi kering dan kesulitan air. Seluruh warga desa mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Namun suatu hari, tersebarlah berita yang menggemparkan seluruh desa. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang mulai berbicara bahwa pasangan ini sebenarnya adalah kakak adik sekandung. Berita ini membuat warga desa heboh. Mereka menganggap bahwa bencana kekeringan ini diakibatkan oleh hubungan terlarang mereka dan anak yang dikandungnya selalu membawa kesialan. Kehamilannya ini dianggap sebagai awal mula kelahiran Dajjal, hingga akhirnya warga desa memutuskan untuk mengusir sang istri yang sedang hamil besar tersebut. Dengan hati yang hancur dan tanpa tempat untuk berlindung, ia meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya selama ini. Dalam kondisi hamil besar dan tanpa dukungan suaminya, ia berusaha mencari tempat yang aman untuk melahirkan anaknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke kuil tersebut untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang sangat banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi ini menyebabkan kematian wanita tersebut sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar, dan buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya menonjol. Akibatnya, kedua matanya mengalami cacat. Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh individu muslim yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut hadis At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dajjal tumbuh seorang diri di dalam kuil tersebut. Saat masih bayi, Dajjal jarang makan dan minum. Bukan karena dia tidak mau, tapi tubuhnya seperti tidak memerlukan asupan. Umurnya seakan ditangguhkan, ditakdirkan memiliki kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Namun meskipun begitu, tetap saja dia merasa sendirian di dalam kuil tersebut. Hingga akhirnya, berita tentang tempat persembunyian bayi Dajjal menyebar ke telinga warga desa. Warga desa pun bersepakat untuk membakar kuil tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, seorang pendeta tiba-tiba muncul dengan membawa bayi Dajjal dan melemparkannya ke dalam lautan yang luas.
Ketika terombang-ambing di tengah gelombang lautan yang ganas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Dajjal dan menempatkannya di sebuah gua di sebuah pulau kecil yang mempesona dengan keindahannya. Pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Malaikat Jibril memberikan tugas kepada makhluk tersebut untuk menjaga dan melindungi Dajjal. Malaikat Jibril juga memberikan instruksi kepada binatang tersebut untuk menyampaikan asal-usul Dajjal kepada setiap pengunjung yang datang, serta mengajarkan mereka prinsip-prinsip kehidupan yang penuh hikmah. Dengan penuh cinta dan perhatian, binatang itu merawat Dajjal, memastikan dia tumbuh dengan baik. Malaikat Jibril sesekali berkunjung untuk memastikan bayi Dajjal mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pada suatu hari, ketika usia Dajjal masih genap 7 tahun, ia terbangun dari tidurnya yang lelap. Suasana dalam gua yang menjadi tempat tinggalnya terasa sepi dan sunyi. Dengan langkah kecil namun penuh semangat, ia keluar dari gua tersebut. Saat itulah ia melihat binatang yang selama ini merawat dan menjaganya. Meski awalnya hati kecilnya dipenuhi rasa takut dengan binatang tersebut, namun perlahan-lahan Dajjal kecil mulai merasa nyaman. Binatang tersebut dengan suara yang penuh kelembutan menyampaikan kepada Dajjal bahwa ia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril pada saat kelahirannya. Mendengar itu, Dajjal kecil merasa keheranan namun juga penuh rasa ingin tahu. Binatang itu kemudian mengajak Dajjal kecil untuk mengetahui lebih jauh tentang asal-usulnya. Dalam perjalanan yang penuh makna, binatang tersebut menjelaskan bahwa jika Dajjal kecil mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, ia akan tumbuh menjadi individu yang mulia, penuh kebajikan, dan kelak menjadi seorang pemimpin besar di dunia ini. Namun, jika Dajjal kecil memilih untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang terkutuk dan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Dajjal kecil merasa ragu dengan kebenaran perkataan binatang yang telah merawatnya. Penuh dengan rasa penasaran, ia pun meminta bukti yang dapat menegaskan kebenaran ucapan tersebut. Binatang itu, dengan penuh ketenangan dan keyakinan, membawa Dajjal kecil yang juga dikenal sebagai Samiri menuju suatu tempat rahasia di pulau itu. Mereka tiba di sebuah lokasi yang dipenuhi aura magis, di mana terdapat lempengan-lempengan kuno yang ditulis oleh malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini karya tulis dari malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Binatang itu menjelaskan bahwa lempengan-lempengan tersebut merupakan petunjuk yang diberikan kepada Samiri sebagai pedoman hidup agar Samiri tetap berada di jalan yang benar. Dengan hati-hati, binatang itu memberitahu Samiri bahwa ia tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera dalam lempengan-lempengan tersebut. Jika ia melanggarnya, maka ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan dan akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Lempengan-lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta. Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Binatang itu menekankan pentingnya mematuhi setiap ajaran yang tertulis di dalamnya agar Samiri bisa mencapai kemuliaan. Di sudut-sudut lempengan suci tersebut terdapat jejak-jejak magis berupa zat misterius yang berasal dari pena malaikat Jibril, alat tulis yang disucikan dan dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam lempengan-lempengan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil dengan tangan mungilnya menggenggam erat zat tersebut. Dalam dekapan tangannya, ia merasakan keajaiban yang tak terlukiskan. Zat itu mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, meskipun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan Dajjal untuk membangkitkan orang mati, menciptakan ilusi kehidupan yang palsu, dan menyesatkan umat manusia. Di balik kekuatan menghidupkan kembali itu, terselip ancaman besar yang akan mengguncang keimanan dan menguji keteguhan hati manusia. Meskipun binatang pengasuhnya selalu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengajarkan kepada Samiri tentang cara-cara ritual dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorongnya untuk melaksanakan ibadah tersebut secara rutin, anak itu tetap enggan dan selalu memberontak. Bahkan hingga ia beranjak dewasa, pemberontakan itu masih tertanam kuat dalam dirinya. Namun di balik pemberontakannya tersebut, Samiri kecil memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap kehidupan di pulau tempat ia tinggal. Di sanalah ia mulai mengeksplorasi dan mempelajari segala aspek ilmiah dengan kecerdasannya yang luar biasa.
Dengan tekad yang kuat dan kemauan yang besar, ia berhasil menyerap dan menguasai pengetahuan tersebut, didorong oleh penjelasan-penjelasan bijaksana yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, Malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah SWT untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi seekor ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang itu selalu bersabar dan terus mendorong Samiri untuk beribadah kepada Allah SWT, suatu hari Samiri merasa lelah dan kebingungan yang tiada tara. Dalam kekalutan hatinya, Samiri mengajukan sebuah pertanyaan yang disertai makian. Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Binatang pengasuhnya terkejut dan ketakutan setengah mati mendengar makian dari Samiri. Dengan suara gemetar, binatang itu menjawab, "Aku adalah ciptaan Allah SWT dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit, maka sekarang dengarlah. Kamu punya dua pilihan. Jika engkau menyatakan ketaatan kepada Allah SWT, maka kata-katamu akan diampuni. Namun jika engkau menolak, tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah dunia di luar agar engkau menyadari keesaan Allah SWT." Sambil memperingatkan dengan tegas, binatang itu menambahkan, "Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti." Samiri dengan tekad yang bulat memilih untuk meninggalkan pulau itu. Dia mulai bekerja keras untuk membuat perahunya sendiri. Setelah perahunya selesai, Samiri pun memulai perjalanan panjangnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Samiri memulai petualangannya di dunia luar. Dia singgah di berbagai tempat antah berantah, mendalami berbagai hal yang menarik minatnya, dan mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Dalam petualangannya yang penuh tantangan dan keajaiban, Samiri terus mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh penjuru dunia. Seiring berjalannya waktu, Samiri atau Dajjal ini menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Kekayaannya melimpah ruah dan kecerdasannya tiada tara. Namun yang lebih mengagumkan adalah kemampuannya untuk mempertahankan penampilannya yang sama seperti saat pertama kali ia meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali, seolah-olah waktu tidak berdaya mempengaruhi dirinya. Pada usia 20 tahun, Dajjal memutuskan untuk melakukan perjalanan pertamanya ke Yaman, sebuah negeri yang jaraknya sekitar 4.000 km dari pulau asalnya. Di Yaman, ia dengan cepat menyerap berbagai pengetahuan baru setiap harinya. Ia mempelajari hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui batas manusia pada umumnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya selalu merasa terkesan oleh kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Dajjal mampu memecahkan berbagai masalah yang rumit dengan mudah, memberikan solusi-solusi cemerlang, serta menunjukkan wawasan yang mendalam tentang segala hal. Keberadaannya di Yaman menjadi pusat perhatian dan kekaguman banyak orang. Dia menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri. Sosoknya yang penuh dengan teka-teki dan kebijaksanaan membuatnya menjadi pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, keinginan yang kuat untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai tumbuh dalam hati Dajjal. Keinginan itu begitu kuat hingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali ke Palestina. Dajjal pun mulai menaiki kapal besar beserta anak buah yang banyak. Kemudian Dajjal pun memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti dan Dajjal pun memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal perahu yang ada di kapal besar tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Palestina, Dajjal merasa perlu untuk kembali ke pulau di mana ia dibesarkan. Ketika Dajjal tiba di pulau itu, binatang besar pengasuhnya hanya mengamatinya tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ketika Dajjal menginjakkan kakinya di pulau itu, pikiran pertamanya adalah untuk mencari bahan-bahan ajaib peninggalan Malaikat Jibril. Selain itu, dia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang dia ambil dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat penting untuknya. Setelah mengumpulkan semua yang dia butuhkan, Dajjal melanjutkan petualangannya hingga sampai di Palestina. Ketika dia tiba di tanah leluhurnya Palestina, usia Dajjal telah mencapai 100 tahun.
Namun, meski waktu telah berlalu begitu lama, Dajjal tidak merasakan tanda-tanda kelemahan, penuaan, atau kepikunan. Tubuhnya masih penuh vitalitas, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupannya yang penuh gairah dan energi. Keadaan ini memberinya perasaan bahwa dirinya tidak terikat oleh hukum alam dan waktu. Tanpa keraguan sedikit pun, Dajjal mulai menyadari bahwa kecerdasan dan kemampuannya yang luar biasa menempatkannya di atas manusia lainnya. Dengan kesadaran akan superioritas intelektualnya, ia mulai merasa dirinya layak untuk dianggap sebagai Tuhan, karena dia menyadari kecerdasan dirinya yang jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadi pengasuhnya sejak dia kecil. Selain itu, Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk hidup di sekitarnya merasa takut padanya karena dalam diri Dajjal terdapat kekuatan yang membuatnya mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja, menugaskannya menjaga kuda dan membersihkan kandangnya. Samiri tak hanya menjalankan tugas-tugas biasa, dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik, tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang krusial. Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika terbelahnya Laut Merah. Jadi, ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, di belakang sana ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar dengan diiringi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dikisahkan, Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah itu berubah menjadi tanaman hijau, maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril, kemudian dia menyimpannya. Pasir ini dipercaya memiliki kekuatan gaib dan Samiri melihatnya sebagai kunci untuk mewujudkan rencana-rencana kelicikannya di masa depan. Dan menurut beberapa riwayat, hanya Samirilah yang mampu melihat malaikat Jibril ketika itu, sementara Bani Israel yang lain tidak bisa, bahkan mereka tidak mengetahui saat itu tentang keberadaan malaikat Jibril. Hal ini dikarenakan Samiri ini telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, rombongan Nabi Musa singgah di sebuah desa kecil. Penduduk desa itu tidak menyembah Allah sebagai Tuhan mereka, sebaliknya mereka menyembah patung anak sapi. Saat melihat penduduk desa yang menyembah patung anak sapi, Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuatkan patung serupa. "Wahai Musa, buatkanlah bagi kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sembahan." Sejak saat itu, kekaguman Samiri terhadap patung anak sapi semakin membutakan mata hatinya. Dia merencanakan suatu hari nanti untuk membuat patung anak sapi agar kaum Bani Israel bisa menyembahnya. Ketika kesempatan itu tiba, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa berangkat menuju Bukit Tursina seorang diri, meninggalkan Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Harun. Awalnya Nabi Musa berencana hanya akan pergi selama 10 malam, namun kemudian diperpanjang menjadi 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah mereka dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Dengan demikian, Nabi Musa pun berangkat sementara kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam. Mengetahui kepergian Nabi Musa, Samiri merasa senang karena kini dia memiliki kesempatan untuk mewujudkan rencananya membuat patung anak sapi yang diidam-idamkannya. Karena kepemimpinan Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam mengarahkan kaum Bani Israel, Samiri merasa memiliki peluang untuk bertindak lebih bebas. Pada suatu hari, Samiri memanfaatkan kesempatan ini dengan mengumpulkan emas dari masyarakat Bani Israel. Emas-emas tersebut kemudian dilebur dengan cara dibakar. Dalam prosesnya, Samiri teringat bahwa ia memiliki pasir bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang disimpannya. Maka ia mencampurkan emas cair itu dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril hingga akhirnya terbentuklah sebuah patung anak sapi dari emas.
Setelah selesai, Samiri mempersembahkan patung tersebut kepada kaum Bani Israel. "Apakah yang engkau bawa itu, wahai Samiri?" tanya mereka. Dengan yakin, Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Mereka merespons, "Tetapi Musa sedang pergi menemui Tuhannya di Bukit Tur." Samiri kemudian berkata, "Musa telah lupa. Dia pergi menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini." Sambil menunjuk kepada patung anak sapi yang baru saja dibuatnya, Samiri menambahkan keyakinan mereka. Pada saat itu, patung anak sapi tersebut memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara yang membuat kaum Bani Israel percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan ilahi. Tergerak oleh keyakinan yang salah, mereka mulai menyembah patung anak sapi tersebut. Samiri dan orang-orang Bani Israel lupa akan peringatan Nabi Musa yang melarang penyembahan berhala. Meskipun Nabi Harun sudah mencoba mengingatkan Samiri tentang ajaran Nabi Musa dan larangan menyembah berhala, Samiri tidak mengindahkan nasihat tersebut. Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa. Kelembutan dan ketidaktegasan Nabi Harun ini membuat Samiri semakin berani melawan ajaran yang benar. Sementara itu, Samiri dan orang-orang Bani Israel semakin jauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Mereka terjerumus ke dalam penyembahan berhala, melupakan segala perintah dan petunjuk yang telah diberikan kepada mereka. Versi lain tentang patung anak sapi ini menyatakan bahwa setelah patung itu selesai dibuat, Samiri memasukkan tanah bekas pijakan malaikat Jibril ke dalam tubuh patung tersebut. Ajaibnya, patung anak sapi itu kemudian mengeluarkan suara yang menyerupai anak sapi pada umumnya. Suara itu membuat kaum Bani Israel terpesona dan mereka pun percaya bahwa patung tersebut memiliki kekuatan ilahi. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa patung anak sapi itu bisa mengeluarkan suara karena ada angin yang masuk melalui dubur patung dan keluar lewat mulutnya. Samiri dengan kecerdikannya membuat bagian tengah patung itu berongga sehingga angin yang melewati patung itu menghasilkan suara seperti suara seruling. Hal ini memperkuat keyakinan Bani Israel bahwa patung tersebut adalah Tuhan mereka. Versi lain dari cerita ini mengisahkan bahwa patung anak sapi buatan Samiri tidak hanya dapat mengeluarkan suara, tetapi juga memiliki daging dan bisa mengeluarkan darah layaknya anak sapi pada umumnya. Namun, kulit patung tersebut terbuat dari emas murni. Keajaiban ini membuat banyak dari kaum Bani Israel bersorak kegirangan karena mereka menganggap Tuhan mereka berada di sisi mereka dalam wujud patung anak sapi tersebut. Dengan berbagai keajaiban yang ditunjukkan oleh patung anak sapi itu, kekaguman dan penyembahan Bani Israel terhadap patung tersebut semakin kuat. Mereka lupa akan peringatan Nabi Musa dan larangan menyembah berhala. Meskipun Nabi Harun berusaha keras untuk mengingatkan mereka, Samiri dan kaum Bani Israel tetap bersikeras menyembah patung anak sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan. Selama perjalanannya yang panjang, Dajjal atau Samiri berkeliling menjelajahi berbagai tempat mulai dari masa kejayaan Nabi Daud hingga pada masa Nabi Isa alaihissalam. Meskipun telah melalui ratusan bahkan ribuan generasi manusia, fisik Dajjal tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang ke pulau di mana ia pernah diasuh oleh Al-Jassasah dan malaikat Jibril. Ketika dia berlabuh dan berjalan menuju ke arah gua tempat dia diasuh dahulu, Al-Jassasah, yaitu binatang besar berbulu tebal yang menghuni pulau itu, muncul bersama 20 makhluk yang bertubuh tinggi menjulang melebihi tinggi pohon-pohon yang ada di pulau tersebut. Wajah mereka bersinar seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada tangan mereka terdapat rantai besi yang tampak jelas bukan buatan manusia. Samiri, yang pada saat itu diliputi ketakutan yang mendalam, bertanya kepada Al-Jassasah, "Siapakah mereka? Bagaimanakah mereka bisa sampai di sini?" Al-Jassasah menjawab dengan suara yang berat dan penuh wibawa, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu, dan kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir." Janji yang terakhir dari malaikat Jibril tertulis pada batu ke-7 untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf.
Ia akan berhijrah ke tempat-tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma yang mempunyai banyak mata air serta sumur tawar dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan Nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup pintu hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri seperti iblis yang terkutuk dan engkau pun akan menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai akan adanya Allah dan para malaikatnya serta para rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau hanya akan dibebaskan ketika Nabi Muhammad telah wafat. Samiri tersadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya telah berada di dalam gua dan Al-Jassasah sedang berada di hadapannya. Samiri terkejut melihat bahwa kedua tangan dan kakinya telah dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang, memberikan kebebasan baginya untuk bergerak, duduk, berdiri dan berjalan, tetapi tetap dalam keterbatasan yang ketat. Al-Jassasah bersungguh-sungguh untuk memastikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Saat itu Samiri seringkali merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sebelumnya belum pernah melihat belenggu yang sedang mengikatnya, bahkan ketika di dalam penjara Fir'aun dan penjara lain yang pernah dikunjungi semasa pengembaraannya. Al-Jassasah kemudian berbicara dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kejahatan di masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah SWT telah menganugerahkan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya kepadamu, serta memberi kebebasan dalam memilih jalan hidupmu. Namun, inilah jalan yang telah engkau pilih. Sekarang, engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah-tengah lautan. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di muka bumi ini. Janji Allah SWT telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di dunia ini adalah keringnya pohon-pohon kurma di Baisan, berkurangnya air danau Tabari atau di Berias, keringnya mata air Zugor, dan banyaknya malapetaka gempa bumi yang dahsyat sebelum keluarnya musuh-musuhmu yang akan memarahi dan memerangimu. Dengan rasa tidak percaya, Samiri berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa meyakini bahwa segala perkataanmu itu benar? Sungguh, aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau terus-menerus berusaha menghalangiku. Aku adalah manusia paling tua di dunia ini karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah. Tidak pernah tua dan tidak pernah beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Al-Jassasah menjawab dengan tenang, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah SWT itu pasti benar. Engkau akan dilaknat, diusir, dan dilemparkan ke dalam neraka seperti iblis dan setan yang terkutuk, sebagaimana telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril." Wallahu a'lam bishawab. Sebagian besar dari kisah ini berasal dari Israiliyat, di mana terdapat banyak variasi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Dajjal. Keanekaragaman narasi ini mencerminkan betapa luasnya spektrum pemahaman dan interpretasi dalam literatur tersebut. Namun perlu diingat bahwa kisah Israiliyat tidak wajib untuk dipercayai sepenuhnya, namun juga tidak harus ditolak mentah-mentah. Dengan demikian, kita diperbolehkan untuk menceritakannya tanpa harus mengakui sepenuhnya kebenarannya ataupun menolaknya secara mutlak. Prinsip ini telah dijelaskan dengan baik dalam sebuah hadis yang menekankan pentingnya sikap bijaksana dalam menyikapi cerita-cerita semacam itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Dahulu Ahlul Kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka tafsirkan dengan bahasa Arab kepada Ahlul Islam atau Muslimin. Rasulullah SAW bersabda, jangan percayai mereka dan jangan pula kalian dustakan, namun katakanlah seperti dalam ayat." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ayat yang dimaksud dalam hadis barusan yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat dan ceritakan apa yang kalian peroleh dari Bani Israel, tidak ada dosa. Barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakanku, maka bersiaplah untuk masuk ke neraka."
Hadis riwayat Bukhari dan Abdullah bin Amr. Jadi, kisah barusan bisa dijadikan untuk hiburan saja dan diambil pelajaran baik dalam kisahnya. Dari kisah asal-usul Dajjal ini, kita bisa ambil banyak pelajaran berharga. Pertama, kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup. Godaan dan tipu daya bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal yang terlihat baik sekalipun. Kedua, pentingnya iman yang kuat. Dalam menghadapi berbagai cobaan, hanya dengan iman yang kokoh, kita bisa tetap teguh dan tidak goyah. Kita harus selalu memperkuat iman kita dengan terus belajar dan berdoa. Dan terakhir, mari kita selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ingat, setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.